Oh, oke. Nah, ini terus mau tanya langsung jawab atau langsung cerita? Langsung cerita. Oke. Terus saya bergabung awalnya memang dari celana, ya. Tapi saya bisa begitu lama baru naik satu. Saya tidak follow upline. Saya tidak kuai-kuai. Ya, upline mentor selalu kasih tahu. Kamu pandai jual seluar, pandai jual celana, bawalah orang ke event. Mahal lah, susah lah, mana ada orang mau. Nah, itu pertama dulu. Satu, itu saya tidak dengar kata upline. Yang kedua, upline suruh buat 3 line betul-betul dalam. Saya tidak dengar upline. Ya, jadi saya jalan salah, up and down. Downline saya udah income sampai 5 digit, turun lagi sampai 4 digit, sampai sangat sedih, sampai hilang semua, pakai tinggal 1 orang. Nah, tapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena di saat saya paling susah, itu apa yang tak pernah lepas saya. Tahu nggak? Dari sini kirim barang ke Indonesia itu susah. Waktu COVID itu tak bisa. Kami cari cara. Coba ini, sangkut di cukai itu kena bayar. Itu barang banyak. Sedih, saya nggak bisa tidur berapa hari. Ya, setelah itu pikir nggak boleh nih bisnis. Saya dapat untung banyak, tapi kalau suatu hari ada bencana macam ini, habis sudah. Habis itu saya down. Saya down 1 bulan, 2 bulan, tapi upline sangat baik. Waktu biaya di sana, jadi kamu kena berapa, kita semua upline bantu share di saat itu. Nah, yang membuat saya bangun lagi, bisnis apa sih yang tidak ada resiko? Nah, di BI termasuk yang resikonya udah sangat kecil. Ya, memang waktu itu saya kejadian sangkut barang, saya takut terjadi kedua kalinya. Tapi kalau saya buka toko pun juga ada resiko. Kalau saya jual makan, tiba-tiba ada kecoa di makanannya, kira-kira masih bisa buka nggak rumah makan? Langsung tutup juga masalah. Nah, kita buka bisnis minuman, wah sangat laku, sangat bagus. Besok buka di sebelah, lebih bagus, renovation, lebih banyak, kreatif. Udah, customer semua pindah. Semua ada risiko. Jadi saya pikir, saya sendiri sama upline, nah, tarik tangan saya. Yuk, gak usah pikir banyak, jalan lagi. Oke, tiba-tiba saya bangun dan saya jalan lagi. Saya jalan lagi, itu yang pertama kali. Ya, karena barang itu sangkut. Yang kedua kali lagi adalah, itu tim saya udah dapat tiket. Tapi tiba-tiba COVID. Satu jaringan itu semua kecewa, nggak bisa berangkat. Dan semuanya hilang. Saya bangun lagi jaringan baru lagi dari itu. Sisa Liliawati 1. Nah, sisa Liliawati. Jadi benar-benar sisa Liliawati 1. Nah, ada satu lagi, itu Hawati dia juga ada, tapi tidak gitu aktif karena masih ngerti. Jadi ke event itu selalu hanya kami berdua. Kita berdua, kita dua, bakar kita berdua aja katanya. Udah kosong, itu kata-kata dari mulut Liliawati. Nah, kita lagi pergi, berdua. Iyalah, mentor suruh datang, kita iyalah pergilah. Berdua, ada lah ya 1 tahun kita berdua terus, hanya berdua saja, sisa Liliawati 1. Nah, tapi saya pikir satulah jalan-jalan Liliawati, review Lina, review sama, ayolah berdua jalan sama-sama. Sampai Liliawati udah wow, kencang udah jalan. Nah, line kedua otomatis muncul. Ya, muncul karena temen itu sama-sama masuk angkatan dia, sama-sama masuk, sama-sama bisa. Waktu itu Liliawati 3-4 bulan dapat 1 Osaka. Yang itu ada yang dapat 3 tiket, ada yang 2 tiket. Mereka pun terbakar dan ikut jalan lagi. Dan sekarang sebenarnya tim kita tuh terbantu karena sosial media juga. Dan kelopornya juga Liliawati. Nah, Liliawati waktu itu dia mulai duluan dari TY. Nah, dari TikTok, TY bilang TikTok mereka follow upline. TikTok, waktu itu nggak ada orang lagi. Saya hari-hari bilang Pekanbaru udah tak ada orang lagi. Mungkin di sini ada yang sama rasa kayak gitu ya. Nyatanya ini 3 orang hebat di Pekanbaru saya tidak nampak. Udah habis, mau kemana lagi saya mulai orang tak ada lagi. Ini ada orang hebat, baru 5 tahun kemudian baru lahir. Ya, jadi waktu itu tak ada lagi, ya udah mau cari kemana. Mentor tiba bilang, kalian semua post TikTok. Awal saya pikir saya tak pandai lah, udah tua nggak pandai TikTok. Saya lihat TikTok nggak pernah scroll pun nggak pernah. Jadi saya tetap di Instagram. Begitu Liliawati FYP, wow, chatnya banyak, jual sampai tak sempat. Kayaknya saya mesti belajar. Nah, jadi back to zero saya belajar.
belajar, saya mulai posting, saya hari-hari saya belajar cari bagaimana di dalam sana belajar sendiri. 2 minggu saya udah mulai closing. Dan dari 2 minggu saya posting mulai tek, sampai rekrutmen kami bisa dikatakan 50% dari kita. Ya, jadi memang kalau misalnya manis pahitnya banyak ya. Ya ada asin, ada semua, tapi itu proses. Jadi saran saya untuk teman-teman, nah kita mau capai ke satu posisi seperti ini, kita memang saat lagi susah paksa lewat, pasti lewat juga. Ya, jadi jangan udah susah di situ aja tak lewat-lewat. Nah, satu kata yang dari Feni yang saya suka, udah kecemplung basah sekalian aja. Jadi kita udah bergabung di sini, oke? Udah basah, lagi susah pun jangan biarkan tenggelam, jangan keluar, kering-keringkan dulu, langsung masuk berenang sampai ke tujuan. Jadi jangan stop, jangan kipas-kipas, nanti panasnya hilang. Ya, jadi saran saya sih itu aja. Soalan ada. Penting tak kita pergi 24 Ogos ini? Nah, ini 24 Agustus tiket udah ada 1.400. 1.700. Wow, 1.700. Wow, saya update baru sampai 1.400. Tapi semua mesti datang. Kenapa? Suka lihat pasar Indonesia gimana? Ya TikTok, closing ha. Ini baru 1 bulan udah seperti banyak itu, ya tadi sharing itu. Nah, kalau kita semua mau ke Indonesia, kita posting, saya udah di Indonesia. Nah, pilih saya. Nah, semua orang bikin video yang sama, pasti kita hot berkumpul sama. Tapi kalau kita tidak ke Indonesia, berarti Anda melepaskan satu kesempatan. Anda berarti membuat kesempatan pasar Indonesia itu. Ya, jadi ayo datang sama-sama. Ya, BI itu bukan kita yang hebat, bukan semua RCCA yang hebat, adalah sistemnya yang hebat. Testimoni ada nggak dibayar? Nggak ada. Ya, jadi kita ikut aja. Ada event di mana kita pergi. Harga tiket itu jangan dikira-kira, harga hotel jangan dikira-kira. Anggap aja healing, jalan-jalan, jalan-cong, ya kan? Terus itu adalah investasi. Kita pergi sana kita bisa dapat 1 toko franchise. Jadi mau jual 1 celana atau mau buka 1 toko franchise? Oke. Nah, ada